Tim nasional Cina dalam masalah. Setelah membuat jebakan untuk tim nasional Indonesia, kini anak-anak asuh Branko Ivankovic tersebut justru masuk dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Cina akan menjadi lawan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024 mendatang. Federasi Sepak Bola Cina atau CFA memilih Qingdao Youth Football Stadium untuk venue melawan skuad Garuda. Diketahui, kota Qingdao berjarak kurang lebih 721 km dari kota Shanghai lewat perjalanan darat. Sementara penerbangan langsung dari ibu kota Bahrain ke Shanghai memakan waktu sekitar 9 jam. Jadi, timnas Indonesia diperkirakan terbang dari Manama, Bahrain ke Qingdao memakan waktu 10 jam. Ini tentu saja sangat menguras energi untuk Jai Izzes dan kawan-kawan. Apalagi banyak pemain inti di timnas Indonesia berstatus abroad dan baru saja menjalani perjalanan jauh, baik dari Eropa maupun Amerika Serikat. Harapannya timnas Cina bisa mengambil keuntungan dari kelelahan timnas Indonesia itu. Akan tetapi pemilihan tempat tersebut seakan menjadi blunder tersendiri. Sebab anak-anak asuh Sintayong dianggap malah mendapatkan keuntungan. Bagaimana tidak, sebelum melawan tim Merah Putih, Cina lebih dulu bertandang ke Adelaide, Australia. Federasi Sepak Bola Cina tidak mencarter pesawat untuk perjalanan tersebut, sehingga tim Dragon butuh waktu lama untuk berangkat dan pulang. Setelah menyelesaikan pertandingan tandang di Australia, dibutuhkan setidaknya 18 jam terbang dari Adelaide ke Qingdao, tulis laporan salah satu media Cina 163.com. Di sisi lain, timnas Indonesia akan mencarter pesawat usai laga Bahrain. Jadi, anak-anak asuh Sintayong bisa langsung terbang ke tujuan. Timnas Indonesia bertandang ke Bahrain pada laga ketiga. Karena perbedaan waktu, pertandingan mereka akan dimainkan setelah tim Cina. Namun menurut rencana PSSI, timnas Indonesia mencarter penerbangan ke Cina sesegera mungkin setelah pertandingan, tulis laporan itu. Karena itu, timnas Indonesia berangkat lebih awal dari timnas Cina dan perjalanan lebih singkat. Alhasil, Sintayong dinilai bisa memanfaatkan keunggulan ini untuk persiapan yang matang dan kondisi pemain lebih bugar. Artinya, mereka akan tiba di Qingdao sebelum Cina, tulis laporan tersebut. Sementara itu, timnas Indonesia memang akan mengaktifkan mode gerak cepat alias gercep. Beberapa jam usai melawan Bahrain di Stadion Riva, skuad Garuda langsung melakukan perjalanan ke Qingdao, Cina. Berdasarkan jadwal partai ketiga, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada 10 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu setempat. Skuad Garuda kemudian akan melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal berlangsung pada 15 Oktober 2024 pukul 20.00 waktu setempat. Karena itu, beberapa jam setelah pertandingan, timnas Indonesia langsung terbang ke Qingdao pada 11 Oktober 2024 pukul 01.00 dini hari waktu setempat. Jai Izzes dan kawan-kawan akan menggunakan pesawat sewaan untuk efisiensi waktu. Pasalnya, apabila menaiki penerbangan komersil, perjalanan timnas Indonesia ke Qingdao bakal memakan waktu belasan sampai puluhan jam karena tidak ada direct flight. Jadi, nanti dari Bahrain pukul 01.00 pagi waktu setempat, timnas Indonesia langsung ke Cina menuju Qingdao, ujar manajer timnas Indonesia Sumarji belum lama ini. Sementara itu, sebelum laga Cina versus Indonesia digelar, utusan PSSI sudah mendatangi Qingdao beberapa waktu lalu untuk memberikan laporan kepada timnas Indonesia mengenai kondisi di sana.
Dengan begitu, skuad Garuda disebut tidak buta-buta amat dengan kondisi Qingdao. Kita sudah tahu karena tim yang kami tugaskan dari PSSI beberapa hari yang lalu sudah melaporkan dan sekarang pun kami selalu mendapatkan update perkembangan dari sana, kata Sumarji. Dari laporan itu juga Sumarji mengakui ada kendala yang dihadapi dalam duel melawan Cina nanti di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Menurutnya, rumput di stadion tersebut kurang bagus kualitasnya. Dari tim kami yang datang ke sana, kondisi stadionnya itu, ya, boleh dikatakan dari sisi rumput juga masih kurang bagus. Ini berdasarkan hasil laporan yang kami terima, kata Sumarji. Dia berharap pihak Cina bisa segera membenahi situasi di Qingdao Youth Football Stadium. Walau begitu, Sumarji mengungkapkan Timnas Indonesia tetap akan menerima kondisi yang ada di Cina nantinya. Perkara jarak yang jauh dari Beijing juga tidak masalah karena Timnas Indonesia menggunakan pesawat sewa dari Bahrain. Perjalanan sesuai dengan laporan itu, kalau Bahrain ke stadion 25 menit paling jauh. Kalau Qingdao dari hotel ke stadion juga tidak terlalu jauh. Tapi mau disiapkan di mana saja tidak ada masalah, kata Sumarji. Diketahui Timnas Cina tampil buruk dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wulei dan kawan-kawan 2 kali menelan kekalahan. 1 dari 2 kekalahan itu bisa dikatakan sangat memalukan. Timnas Cina kalah telak 0-7 di kandang Timnas Jepang, sedangkan kekalahan kedua saat menjamu Arab Saudi kalah dengan skor tipis 1-2. Kini Timnas Cina akan kembali menjalani laga krusial. Mereka harus bertandang ke markas Timnas Australia pada Kamis 10 Oktober 2024. 2 hasil buruk dari 2 laga sebelumnya tentu saja menyulitkan skuad Cina. Mereka disebut harus menjalani penerbangan dari Shanghai menuju Adelaide dengan pesawat komersil. Menurut beberapa sumber, Federasi Sepak Bola Cina menolak untuk menyewa pesawat khusus akibat 2 penampilan buruk pada 2 laga sebelumnya. Pemain belakang Timnas Cina, Liu Yang, baru-baru ini membagikan momen terbang menggunakan pesawat komersil. Liu Yang tampak tidak bisa beristirahat. Pemain belakang milik Shandong Taishan itu terganggu dengan suara bayi yang menangis hampir di sepanjang penerbangan.